Sementara pembagian Al-Qur'an ya berdasarkan juz, berdasarkan hizib ya. Kalau hizib itu memang diriwayatkan dari Rasulullah SAW ya. Jadi Rasulullah SAW itu dalam hadis dikemukakan bahwa ketika sahabat atau para tabi'in bertanya bagaimana kalian dulu membagi Al-Qur'an ya. Bagaimana cara kalian membagi Al-Qur'an? Maka kemudian Aus bin Huzaifah ini seorang tabi'in yang bertanya kepada Abdullah bin Abbas ya. Itu mengatakan bahwa kami ketika membaca Al-Qur'an itu, cara kami membaca Al-Qur'an itu dengan dibagi salas, khomas, sab'ah, tis'ah, kemudian salasa asyar dan al-mufassal minas suwar. Jadi cara sahabat menghatamkan Quran itu mereka membaginya setelah Al-Fatihah itu tiga surah pertama, yaitu surah apa? Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Itu di hari pertama 3 surah. Kemudian di hari kedua khamas, yaitu surah apa? Mulai Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal dan At-Taubah. Nah, di hari ketiga mereka membaca Saba, artinya 7 surah. Mulai dari surah Yunus, surat Hud, surat Yusuf, surat Ar-Ra'd, surat Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl. Nah, kemudian pada hari berikutnya Saba, 7 surah dari mulai Al-Kahfi dan seterusnya itu ya, sampai terakhir Al-Mufassal, yaitu surat-surat yang pendek-pendek ya. Itu di hari ke-7. Itu cara mereka menghatamkan Quran dengan membagi seperti itu ya. Sehingga dikenal adanya hizib ya, hizib. Hizib itu cara membagi Al-Qur'an di zaman Rasulullah sesuai dengan kemampuan para sahabat. Ada yang membaginya per surah ya. Dia hanya surah Al-Baqarah saja, hanya surah hari berikutnya hanya Al-Imran saja gitu ya. Jadi hizib itu membagi, cara mudah untuk membagi Quran agar ada keserasian ya ketika menghatamkan Quran. Dari mulai hari pertama sampai dengan hari terakhir ya. Sementara juz itu baru dikenal di zaman Yusuf bin Hajjaj As-Saqafi, seorang gubernur di zaman pemerintahan Abdul Malik bin Marwan ya, salah seorang khalifah Umayyah. Ini yang kemudian membagi Al-Qur'an menjadi 30 juz ya. Jadi Al-Quran dibagi 30 juz itu tidak ada di zaman Rasulullah. Ya, baru ini perkembangan berikutnya untuk memudahkan dalam membaca Al-Quran, dalam penulisan Al-Quran, sehingga kemudian dibagi Al-Quran itu menjadi 30 juz ya. Kenapa 30 juz? Ya memang dibaginya dapatnya 30 gitu ya. Dapatnya 30 ya. Jadi tadi ya, sesuai dengan orang yang pertama kali punya ide untuk membagi Al-Quran menjadi juz-juz. Ya, kalau pembagian Al-Quran per juz itu berdasarkan huruf. Jadi kalau 1 juz itu jumlah hurufnya antara 10.000 sampai 11.000 huruf setiap 1 juz. Antara 10.000 sampai 11.000 huruf. Ya, antara juz yang satu dengan juz yang berikutnya itu tidak ada bedanya, tidak jauh ya. Sehingga kalau kita buka Al-Quran sekarang itu bisa dihitung ya, sama persis ya, bahwa 1 juz itu 20 halaman atau 10 lembar ya. 20 halaman atau 10 lembar. Kalau mushaf Indonesia itu 9 lembar ya. Ini tergantung nulisnya ya. Dan itu semua sama ya. Tidak ada yang satu lebih banyak, yang satu lebih sedikit, nggak ada ya. Serasi antara juz 1 dengan juz 2, juz 2 dengan juz 3 itu serasi ya jumlah hurufnya. Sehingga kalau kita baca per menit pun itu relatif sama ya. Kalau kita baca juz 1 25 menit, juz 2 pun sekitar itu, 25 menit atau 30 menit paling maksimal ya. Kita sering membuktikan ya, ketika khataman itu ya, ketika simaan itu para hafiz cenderung relatif sama ya. Karena memang
pembagiannya Ilustrasi. ini ya detailnya para ulama kita ya, ulama pendahulu. Tentu ini bukan kreasi Yusuf bin Hajjaj sendiri ya. Dia memang ketika itu orang yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan ide-ide ini melalui lisannya para ulama ya. Hanya kebetulan dia penguasa saat itulah ya, sehingga nama dia yang diabadikan ya. Jadi pembagian juz ini baru ada di zaman Khilafah Umayyah atau tepatnya di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan atas ide dari seorang yang bernama Yusuf bin Hajjaj As-Saqafi ya.